Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Ketika hampir genap waktunya naik ke surga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa bahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai 56. Penginjil Lukas ingin kita fokus pada penolakan Yesus oleh orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria bergabung dengan pejabat Yahudi dan lain sebagainya untuk tidak menyambut Yesus. Sebagaimana pelayanan Yesus di Galilea dimulai dengan penolakan terhadap Yesus di Nazaret, demikian juga pelayanan Yesus di luar Galilea ditandai dengan penolakan terhadap dia oleh orang-orang Samaria. Yesus adalah seorang Mesias yang ditolak. Namun saudara-saudari, penginjil Lukas sebenarnya memberi kita alasan terhadap reaksi orang-orang Samaria itu, yakni karena Yesus mengarahkan wajahnya ke Yerusalem. Tampaknya bagi orang Samaria, seolah-olah Yesus sedang terburu-buru untuk pergi dari Samaria karena orang Samaria dipandang sebagai orang yang tidak suci. Tentu saja Yesus tidak memiliki pemikiran seperti itu. Saudara-saudari, jika ada yang menonjol dari Injil hari ini adalah tanggapan dari Yakobus dan Yohanes. Mereka ingin penghakiman Allah menimpa orang Samaria, tetapi Yesus menegur mereka. Misi Yesus adalah menyelamatkan yang hilang melalui pemberitaan Injil, bukan menghakimi mereka. Pada waktunya, penghakiman akan memiliki harinya. Saudara-saudari terkasih, mengalami penolakan adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, apalagi jika apa yang kita katakan atau lakukan adalah hal yang baik. Mungkin kita akan kecewa, sakit hati, dan marah karena apa yang kita katakan dan perbuat demi sebuah kebaikan. Tetapi ada pihak-pihak yang tetap menolak kita. Setiap kita bisa jadi punya pengalaman ditolak. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tetap berdiri teguh mewartakan kebaikan meskipun ada penolakan, dan kita diminta untuk tidak menghakimi mereka yang menolak kita, karena akan ada waktunya penghakiman mengena pada diri mereka. Saudara dan saudari terkasih, semoga kita semua dimampukan untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu
satu